suami dari Dokter Eza Gladys, selaku korban juga dari dokter detektif. Pak, banyak minum dulu deh. Kayaknya amnesia deh Anda. Kok bisa Anda bilang istri Anda korban? Korban apa? Korban perselingkuhan Anda kali. Ya, korban kegatalan Anda kali. Makanya istri Anda katanya kan situ sampai curhat loh, dia di situ sampai curhat loh guys, dia di situ. Katanya istri saya udah beberapa bulan ini nangis mulu. Nangisin nasibnya. Ya. Nasib apa? Nasib perkawinannya sama Anda. Gitu kali. Bukan karena yang lain-lain. Itu loh. Orang kok bisa ya modelan kayak gini diundang ke kantor DPR. Terus mereka pada curhat panjang lebar, udah gitu kebanyakan ngomongnya AE. Orang tuh kalau kebanyakan ngomongnya AE udah banyakan ngarang. Tanya aja sama pakar telematika deh. Ya, tanya. Orang kalau kebanyakan ngomong AE, gugup dan segala macem, itu udah kebanyakan bohongnya. Gitu loh. Dari gestur aja udah nggak gimana gitu. Kok aneh ya, dia merasa terzolimi. Terus selama ini mereka menzolimi customernya itu gimana? Gimana? Kok bisa? Harusnya nih, aduh, gimana ya? Aduh, bingung deh. Ya, beneran bingung deh. Sama negeri Konoha nih cara hukumnya tuh gimana gitu. Kalaupun misalnya Kak Niki ditetapkan sebagai tersangka, misalnya ya, taruhlah memang polisi sudah menjatuhkan seperti itu. Harusnya babat dulu dong, abisin dulu dong kasus kemarin yang di bawah, jangan dibiarkan bias. Jangan sampai bias. Mereka sudah merugikan customer, mereka yang menipu, gimana Pak? Itu nggak ada hukumnya, nggak ada kelanjutannya, udah gitu aja. Hah? Mana? Katanya untuk rakyat, polisi rakyatnya mana dulu? Yang banyak uang baru dibela, sampai didudukin di DPR diundang. Apaan sih? Kocak emang. Ya, hukum di negara Konoha ini kocak, lucu. Pak, banyak rakyat yang kecewa sama Anda. Duh, Masya Allah, bener-bener ya. Luar biasa loh ya. Ketahuan kalau kayak gitu ya, pakai hukum rimba aja lah. Iya kan, kita menghargai hukum, tapi hukum tidak menghargai rakyat. Gimana tuh kalau kayak gitu? Saya juga rakyat Pak, saya juga sama, saya rakyat sipil, rakyat biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gemes banget ya. Saya tuh sampai kebawa, kebawa mimpi, terus saya kebawa lagi sholat aja pun saya inget kepikiran itu, bayangin, seberpengaruh itu loh. Padahal saya nggak kenal sama Kaniki, ya, tapi saya kecewa banget sama hukum di negara ini. Harusnya kalaupun Kaniki ditetapkan sebagai tersangka, nih babat abis dulu nih yang kemarin, babat abis dulu ya. Sela Saukia, DRG, DRL, ya, dan lain-lain lagi. Kenapa mereka tidak digituin? Kenapa? Apa karena ininya kenceng gitu? Gak adil banget kan kalau kayak gitu. Kita juga nonton jadinya tuh kayak, oh begitu. Makanya sekarang banyak hashtag kabur dulu. Selain sulit cari kerja, ya emang udah aneh. Konoha ini aneh, super duper aneh memang. Nggak paham lagi. Kalaupun memang ada pemerasan, ya pemerasan. Kalau emang skincare-nya nggak kenapa-napa, ngapain nawarin uang? Logikanya aja. Bapak harusnya usut itu. Kenapa sampai ngasih uang? Buat apa uangnya? Pertanyakan itu. Gitu loh. Ini benar-benar nggak adil banget, nggak adil banget. Ya, sumpah nggak adil. Kayak milah-milih gitu loh, kayak milah-milih banget. Gemes deh, ya Allah. Kalau rakyat udah nggak percaya lagi sama kepolisian, kita mau percaya sama siapa? Percaya sama siapa sekarang? Sekarang ini kan sudah jadi konsumsi media publik ya. Otomatis kita bersuara. Karena ini termasuk isi hati kita gitu loh. Iya kan? Seorang Kaniki aja bisa begitu, gimana rakyat kecil? Gimana rakyat jelata? Sekarang apa-apa dikit-dikit yang bicara ini, nggak usah munafik, emang ini. Kesel banget, astagfirullahaladzim.
Harusnya babat dulu, abisin dulu yang kasus kemarin skincare, mafia skincare, overclaim, krim polosan tuh abisin dulu, selesain dulu kasusnya, baru uruskan Niki. Itu yang bener. Gimana sih konsepnya, masa harus diajar nama rakyat, Pak? Kocak.